Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita sehat, masih memberi kita kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini, dan masih memberi kita umur untuk kita masih bisa menambah amal kita, mengisi koper untuk persiapan kita ke akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersama Ustadz Saiful Islam Mubarak dengan tema adalah Islam adalah solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Ya, kita sama beliau ini tematik ya, setiap bulan bisa berganti-ganti temanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan semua perangkat tulis barangkali yang mau menulis atau perangkat laptop untuk ngetik. Kita buka hati kita konsentrasi mendengarkan tambahan ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz. Kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tes dulu, ada suara? Ada, bagus Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin. Imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, ayahanda, bunda, dan para sesepuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa berupaya untuk menyampaikan harapan dan pada saat yang sama menyampaikan rasa takut, mengharap rahmatnya, ampunannya, dan ridhonya, dan merasa takut tidak mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridho, merasa takut terkena siksa, merasa takut terancam dengan azab. Rasa harap dan rasa takut senantiasa kita jaga dengan terpelihara secara seimbang. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengisi sisa umur hidup yang hanya Allah yang Maha tahu berapa lama lagi kalau sudah ya pada lanjut usia seperti ini. Tentunya kita betul-betul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyempurnakan yang sudah berlalu, yang kurang-kurangnya, dan pasti kurang. Ya, kalau isi koper tadi masih ada lubang-lubangnya, masih ada yang kosong-kosongnya, kita isi terus. Insya Allah untuk mengisi kesempatan pagi hari ini, kita gali makna dalam surat Al-Kautsar. Sewaktu saya berusaha untuk melanjutkan nulis tadabbur Al-Quran, sudah beredar dari mulai juz 1 sampai juz 8, bahkan ditambah dengan juz 9 surat Yasin, dan surat Al-Muluk, Ad-Duha, Al-Fil belum terbit. Namun saya masuk ke surat Al-Kautsar. Pada saat mentadabburi surat Al-Kautsar, terasa betul 3 ayat ini betul-betul bimbingan yang lengkap buat kehidupan kita. Pertama adalah ayat yang pertama mengingatkan kita tentang hakikat karunia Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Kata Al-Kautsar sangat luas maknanya. Banyak ulama yang memberikan makna dengan sekian banyak makna. Ada yang menjelaskan Al-Kautsar adalah kenabian, Al-Kautsar adalah mukjizat, Al-Kautsar adalah telaga di akhirat di surga, Al-Kautsar adalah sekian banyaklah
Dan ada lagi yang menegaskan Al-Kautsar adalah kandungan surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Yaitu Rasulullah SAW mendapatkan nikmat yang begitu banyak tak terhingga, bahkan sampai disebut-sebut namanya tidak pernah ada henti-hentinya. Itu Al-Kautsar. Tentu dengan penjiwaan surat Al-Kautsar dari ayat pertama, kita terpanggil untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan nikmat Al-Kautsar dengan ungkapan a'tayna, kami memberi kepada kamu. Kalimat memberi berbeda dengan mendatangkan. Ini yang sangat penting bagi kita untuk kita gali. Biasanya dalam ayat-ayat yang lain kita temukan atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Kami mendatangkan kepada kamu. Tapi kalau di sini memberi, kalau memberi ada perpindahan kepemilikan. Walaupun pada hakikatnya semuanya milik Allah. Tetapi dengan kalimat a'tainaka kepada Nabi Muhammad, memberi makna bahwa Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan semua karunia-Nya tidak akan salah guna, sehingga engkau punya wewenang untuk memperlakukan, untuk memanfaatkan semua yang kami berikan. Itulah pemberian. Apa itu Al-Kautsar? Kenikmatan yang tak terhingga, bermanfaat untuk manfaat yang tak terhingga, digunakan dimanfaatkan oleh makhluk yang tak terhingga juga. Bahkan Rasulullah penyebar rahmat ke seluruh alam, itu juga makna Al-Kautsar. Dan bagi kita tentunya makna Al-Kautsar yang paling dekat dengan kita adalah iman kepada Al-Quran, iman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai bukti bahwa kita ingin menikmati Al-Kautsar ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh fasalli, salatlah. Salat kita terima perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan kenapa subuh 2 rakaat padahal masih segar-segar, kenapa isya 4 rakaat padahal sudah lesu, sudah capek, atau zuhur yang sedang dalam keadaan sibuk, ngantuk kok 4 rakaat. Tidak pernah ada yang mempertanyakan, langsung dilaksanakan, dan perintah salat tersebut dilaksanakan setiap hari minimal 5 kali dalam sehari semalam, tambah dengan sunat sampai sekian banyak. Tidak pernah ada yang merasakan keberatan bagi orang yang beriman. Dan perintah salat ini saat dalam satu ayat diikuti dengan perintah wanhar, sembelihlah hewan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternak yang bermakna bagi kepentingan komunikasi sosial dengan melaksanakan perintah Al-Quran sesuai sunnah Rasulullah SAW, wanhar. Dan wanhar itu memiliki makna menyembelih binatang yang disebut dengan akikah, kurban, hadiyu, dam. Itu wanhar semuanya itu. Kenapa kok berkata demikian? Karena dalam hadis ditemukan Jabir bin Abdullah pernah berkata, kami sewaktu berada di perjalanan pada waktu Amal Hudaybiyah. Amal Hudaybiyah itu berlangsung pada waktu Rasulullah SAW niat untuk berumrah sampai tiba di Hudaybiyah, tidak sempat melaksanakan umrahnya karena dihadang oleh musyrikin Quraisy. Maka akhirnya di situ wanhar dilaksanakan, perintah wanhar dilaksanakan. Hadisnya di mana nih? Saya lihat dulu ya. Dan ini adalah sangat penting untuk kita gali karena sehubungan dengan masalah sholat. Alhamdulillah semuanya kita melaksanakan setiap saat. Sedangkan masalah kurban banyak umat Islam yang tidak melakukannya. Padahal kurban tersebut hanya 1 tahun sekali. Dan itu 1 ekor dapat digunakan untuk beberapa orang. Tapi mungkin perlu digali kembali pemahaman yang sudah. Sehingga banyak orang yang merasakan berat untuk melaksanakan kurban ini. Ini nampaknya perlu saya gali di sini dan alhamdulillah sudah terbit buku sebetulnya ini
Buku ini ya 850 halaman yang pernah disampaikan sebelumnya. Pembahasan tadabbur surat Al-Kautsar memanggil saya sebagai hamba yang sangat lemah, ingin memanfaatkan sedikit yang ya Allah karuniakan untuk mengembangkan makna yang ditemukan dari surat Al-Kautsar ini. Pertama, fasalli. Kedua, wanhar. Salat, hubungan dengan Allah. Walaupun praktik salat banyak perbedaan yang terkadang dijadikan sebagai pintu oleh pihak luar untuk mengadu domba umat Islam. Dan itu bisa terjadi untuk tingkat lokal. Tapi untuk tingkat internasional, upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam selalu gagal. Terutama pada bulan Ramadan yang lalu, subhanallah. Umat Islam di siang hari jauh dari makanan, jauh dari minuman yang halal, apalagi yang haram. Dan di malam hari diisi dengan qiyamul lail bersama-sama sampai sebulan penuh. Terutama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu padatnya. Salah seorang anggota Majelis Taklim yang umroh bulan Ramadan kemarin, dia mendapatkan Hotel Hilton. Sekali waktu kebagian sholat di Masjid Sambungan, gedung baru, bangunan baru. Mau pulang ke hotel, perjalanan subuh memerlukan waktu sampai 2 jam. Padahal kalau lagi kosong 5 menit nyampe. Itu sampai 2 jam. Begitu padatnya hamba-hamba Allah yang berjuang untuk meraih yang sama, ampunan, rahmat, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya merasa sebagai orang yang sangat lemah, merasa mengharap ampunan, rahmat, dan ridha Allah. Atribut-atribut keduniaan tidak dibawa ke sana. Itulah persatuan umat Islam. Makanya diangkat buku ini, diharap dapat mempersatukan umat dalam berbeda. Walaupun perbedaan tetap banyak dan terus bertambah, tapi yuk kita bertemu sesama yang berbeda untuk saling mendoakan, saling menyayangi, dan itu hakikat salat, pertemuan umat Islam. Yang di dalam surat Al-Fatihah, kita selalu memohon kepada Allah untuk kepentingan bersama. Jadi ada upaya-upaya pihak luar ingin memecah belah umat, gagal terus. Nah, di dalam buku ini yang tebalnya 852 halaman diangkat bagaimana salat mempersatukan umat Islam dan membuat non-muslim tergiur melihat persatuan umat Islam saat salat. Apabila mereka dalam keadaan sehat, berpikir, bersih hatinya, pasti akan tertarik untuk ikut ke dalam al-Islam. Supaya mereka punya jalan wanhar, maka beri peluang untuk bisa akrab, bisa dekat, potong hewan pada waktu tanggal 10 sampai Dzulhijjah, disebut kurban untuk di Indonesia, disebut hadiyu untuk di tanah suci Mekah, dan juga kurban, dan juga mungkin dam, dan disebut aqiqah apabila berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Itu semuanya wanhar. Jabir bin Abdullah, ini saya belum menemukan hadisnya nih. Di sini ada sebetulnya. Jabir bin Abdullah mengatakan, naharna amal Hudaybiyah. Oh, enggak ketemu nih. Ada. Jabir bin Abdullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, naharna amal Hudaybiyah, kami memotong pada waktu perjanjian Hudaybiyah
Nah, ini dia. Ya. Jabir bin Abdullah berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqrata an sab'ah." Kami memotong hewan pada perjanjian Hudaybiyah berlangsung, 1 ekor unta atas nama 7 orang, demikian pula 1 ekor sapi atas nama 7 orang. Dan ini adalah jelas sekali dijadikan dasar oleh sekian banyak ulama di Indonesia bahwa berkurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau sekiranya dipaksakan 1 ekor sapi hanya untuk 7 orang untuk berkurban, tentu yang mampu berkurban hanya orang yang punya uang minimal 1/7 sapi. Apakah ada cara yang lain? Sebagaimana sholat dilaksanakan setiap hari, dalam setahun setiap hari, terus berlangsung, 5 kali tidak terasa berat. Tapi kenapa ada seorang hamba Allah, ini saya masukkan, jadi dalam buku ini ada 116 masalah, sholat 44 masalah, dari 45 sampai 61 masalah kurban, dari 62 sampai 116 masalah haji. Saya bacakan salah satu contoh masalah. Menjelang hari raya kurban, seorang ibu yang dikenal banyak berbuat baik bagi tetangganya mendapat pertanyaan yang berbunyi, apakah ibu mau berkurban tahun ini? Dengan rileks dia menjawab, kurban mah sunnah, masih banyak. Pembagian hukum kepada wajib, sunnah, kemudian mandub, jaiz, makruh, itu produk ulama itu. Kalau kita kembali kepada nas Al-Quran, ini perintah. Terlepas dari perintah tersebut, menurut para ulama, fardu, wajib, sunnah, atau mustahab, atau mandub, yang penting sangat diharapkan umat Islam penuh perhatian. Kenapa disejajarkan perintah antara kurban dengan sholat ini? Kalau tidak memiliki kedudukan yang sangat-sangat bermakna, sangat berguna. Dan ini adalah merupakan bagian dari makna Al-Kautsar. Kenikmatan yang tak terhingga, Al-Kautsar ini. Pembagian tersebut sangat berguna untuk memahami derajat perintah dan larangan syar'i. Jika ketetapan tersebut berbeda antara sebagian ulama, mungkin sebagian menyatakan wajib, sunnah, itu menunjukkan bahwa memang pemahaman beragam. Tapi nasnya adalah sama. Fasalli lirabbika wanhar. Buat kita sudah terbiasa menghadapi perbedaan, kita hormati semuanya. Namun ayat tentang kurban yang paling sering dibaca adalah surat Al-Kautsar ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan menghadapi hari raya Idul Adha saat ini. Dan berkurban ini, kalau kita perhatikan ayat tadi, fasal bikawanhar, hubungkan dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu malun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta, enggak disebutkan seberapa banyak, namun tidak mau yudahi, berkurban, la yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Ada hubungan antara salat dengan kurban. Dalam ayat fashalli lirabbika wanhar, dalam hadis orang yang punya harta tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Dan tentu yang dimaksud dengan musallana di sini adalah yang digunakan untuk salat Idul Adha. Wa qala marratan man wajada sa'atan falam yazbah fala yaqrabanna musallana. Satu redaksi menyatakan barang siapa yang punya harta, tanpa disebut hartanya seberapa banyak. Sedangkan dalam hadis yang lain,
Barang siapa yang punya kelapangan rizki, dan ini juga tidak dibatasi, batas minimal berapa lapang rizki itu. Tapi tidak berkurban, jangan mendekati musalla kami. Ini hadis sahih, riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim itu mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang disebutkan Al-Mustadrak ala Sahihain, susulan dua sahih. Artinya apa? Hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini sahih sesuai dengan syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang punya harta atau yang memiliki keluasan? Apakah ada batas minimal keluasan atau mencapai tingkat tersebut? Hadis ini tidak menerangkan. Tidak menerangkan batas minimal harta yang dimiliki. Tidak pula menjelaskan makna keluasan. Karena masing-masing dengan hatinya yang bersikap jujur, walaupun pernyataan lisannya boleh jadi berbeda dengan isi hatinya. Nah, tentu kita hubungkan lagi dengan keutamaan berkurban yang sangat mengagumkan. Ini judulnya berkurban setiap tahun, mengapa tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku semua perintah dari Allah. Rasulullah adalah tafsir paling pasti terhadap Al-Quran. Kalimat wanhar ditafsirkan oleh Rasulullah dengan lisan dan perbuatan. Perbuatannya bagaimana dan lisannya bagaimana. Sangat penting untuk kita gali kembali hadis. Khawatir gitu. Banyak orang yang sebetulnya punya keluasan harta, punya harta, tapi tidak berkurban karena pemahamannya yang belum, yang perlu diperbaiki atau perlu diperdalam, perlu diperluas. Kita perhatikan beberapa hadis di bawah ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya potong hewan yang lebih Allah cintai daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah hewan. Ini kalimatnya mengalirkan darah. Jadi dipotong hewan, dari mana hewannya? Yang penting memotong. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sungguhnya darah tersebut mendapat kedudukan di hadapan Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Fatibu biha nafsan. Berarti dengan berkorban diharap kita semuanya mendapatkan kebersihan hati, kesucian jiwa, kejernihan berpikir, ada komunikasi yang sangat nikmat antar sama kita. Bahkan bukan hanya antar sama orang yang beragama Islam. Kurban itu sangat berguna untuk komunikasi sosial secara menyeluruh, lintas agama. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan berarti memang adalah untuk kepentingan yang membuktikan benar-benar Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila yang sudah dipahami dalam kehidupan masyarakat kita bahwa satu ekor domba hanya atas nama satu orang, dan ketika ada orang yang penghasilannya kurang, tidak mampu menyembelih seekor domba, bagaimana nasibnya terkait dengan perintah wanhar? Dia suka sholat, alhamdulillah. Sudah berquran, enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Enggak pernah punya uang untuk membeli seekor domba. Berapa orang keluarga? Ada 10. Mestinya 10 ekor domba. Kalau seekor domba untuk satu orang. Wah, jangankan 10, satu pun enggak mampu. Terus bagaimana nanti di akhirat? Pertanggungjawabannya tentang pengamalan terhadap makna wanhar.
Ini nampaknya yang perlu kita gali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan keringanan. Yassiru wala tu'assiru. Berikan keringanan kepada orang itu. Jadi kalau begitu, bolehkah berkongsi beli seekor kambing untuk kurban? Ada beberapa sekolah yang melatih siswa untuk ikut serta merayakan hari Idul Adha dengan patungan membeli kambing sesuai kemampuan mereka. Sekolah bermaksud membina para siswa agar berakhlak mulia, fatibu biha nafsan. Pertanyaan, mungkin di antara umat Islam ada yang berkata, aku tidak mampu membeli seekor domba atau kambing karena dana yang tersedia tidak cukup. Apakah boleh 2 orang atau lebih berkongsi untuk membeli seekor kambing? Seperti hanya membeli seekor sapi oleh 7 orang. Ya, ini yang perlu kita gali ini. Dan mudah-mudahan didapat solusi. Masalah dari dulu pernah diangkat masalah ini oleh seorang ulama besar yang sudah mencapai tingkat nasional dan sekarang sudah wafat rahimahullah. Dia berkata, kenapa kok 1 ekor domba hanya untuk 1 orang saja? Padahal Rasulullah melakukan berkorban seekor domba bukan hanya untuk 1 orang. Pernyataan tersebut menuai protes dari beberapa ulama yang juga sudah level nasional bahkan internasional. Ini nampaknya perlu kita gali kembali. Sholat kita laksanakan hanya ikut praktek Rasul tanpa bertanya kenapa. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur. Kurban, yuk kita laksanakan sesuai dengan praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernyataan Rasul bagaimana? Sebagaimana sholat, apa yang dibaca Rasul dan bagaimana praktek Rasul yang dilihat oleh para sahabat. Demikian pula berkurban. Bagaimana ungkapan Rasul sewaktu beliau menyembelih seekor domba. Dan bagaimana beliau mempraktekannya, memotongnya. Kita lihat beberapa hadis. Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Aku hadir pada hari Idul Adha di tempat sholat, ikut sholat Idul Adha kepada Rasulullah sebagai imam. Falamma qada khutbatahu, selesai Rasulullah menyampaikan khutbah, nazala min minbari, beliau turun dari mimbar khutbah, wa ata bikabshin, lalu beliau ngambil seekor domba, fadzabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih, beliau sendiri yang langsung memotong, menyembelih domba tersebut. Dan saat menyembelih, beliau membaca bismillahi wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini adalah atas namaku, aku kurbankan, dan atas nama umatku yang belum berkurban. Inilah yang harus kita gali ini. Berarti kalau begitu seekor domba atas nama berapa orang ini? Ini praktek Rasul dan pernyataan Rasul. Dari prakteknya, dari pernyataannya, kita yakini bagaimana melaksanakan firman Allah, wanhar. Saya sampaikan kemarin di masjid, salah satu masjid di Bandung. Semua yang hadir di sini pasti mampu berkurban tahun ini. Kalau dipahami hadis Rasul sebagaimana adanya, apa adanya. Tanpa terikat dengan tradisi. Dan ulama tadi juga yang sudah wafat rahimahullah, diserang oleh ulama yang lain. Ini ceramahnya bertentangan dengan tradisi kita. Biasa di kita tradisinya 1 ekor hanya untuk 1 orang. Kok berani-beraninya merusak tradisi? Ya, kita hormati. Bagus.
satu ekor domba atas nama suatu orang, pasti sah. Alangkah baiknya kalau satu keluarga 10 menjadi 10 ekor, bagus sekali. Namun sekiranya cuma mampu beli satu ekor, apakah sekeluarga akan dibawa untuk berkurban? Atau cuma hanya salah satunya saja? Tahun ini buat ayah, tahun depan buat ibu, tahun berikutnya lagi buat anak pertama, terus sampai 10 tahun. Oh, jangankan 10 tahun. Untuk hari esok saja kita tidak punya bukti masih hidup. Jadi harus bagaimana? Kita lihat hadis berikutnya. Atha bin Yasar yaqul, Atha bin Yasar berkata, aku nanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini sahabat Nabi yang sangat dekat kepada Nabi dan menempati posisi yang istimewa. Beliau apabila menjadi saksi, umpamanya saksi perlu 2 orang. Tapi ketika tidak ada kecuali dia, maka Rasulullah SAW sudah menetapkan untuk Abu Ayyub jadi saksi sebanding, walaupun dia seorang, sebanding dengan 2 orang. Ini adalah keistimewaan beliau. Ditanya oleh Atha bin Yasar, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah? Bagaimana praktek berkurban pada saat Rasulullah masih hidup? Faqala, kana ar-rajul yudahhi bisyati anhu. Biasa seseorang atau siapapun dari kita, orang per orang, ar-rajulu, berkorban dengan 1 ekor kambing, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi, dan atas nama semua anggota keluarganya. Ini nampaknya belum memasyarakat di kita. Melaksanakan hadis ini belum memasyarakat. Pada hadisnya sahih. Tidak ada yang mengkritik hadis ini. Para ulama hadis sepakat hadis ini sahih. Riwayat At-Tirmidzi. Jadi 1 orang beli seekor domba, disembelih, niat berkurban atas nama dirinya dan semua anggota keluarganya. Kalau setiap tahun kita menyembelih seekor domba, berkurban atas nama semua anggota keluarga, berarti setiap tahun semua anggota keluarga melaksanakan kurban. Sebagaimana sholat kita laksanakan setiap hari, maka perintah berkurban setiap tahun tidak ada yang sulit untuk melaksanakannya. Bagi orang yang sudah punya penghasilan tetap, ya ngumpulkan dana. Bagi yang kurang pun bisa ngumpulkan untuk berkurban. Ngumpulkan dana setahun. Bagi orang yang berpenghasilan kecil, insya Allah sebagaimana untuk zakat fitrah. Kecuali orang yang betul-betul miskin, untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi berkurban, Allah Maha tahu. Makanya Rasulullah SAW, karena beliau tahu betul ada umat yang tidak mampu sama sekali berkurban, maka beliau menyembelih seekor domba dengan membaca hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini aku sembelih kurban atas namaku dan sebagai kurban atas nama umatku yang belum berkurban tahun ini. Oh banyak, biar aku berkurban atas nama mereka. Bukti kesayangan Rasulullah buat umatnya. Jangan sampai umatnya dipandang karena tidak berkurban sehingga keluar dari kelompok umat Nabi Muhammad. Enggak, Rasul sudah berkurban atas nama mereka. Ini tentu bagi umat yang belum mampu berkurban. Dan bagi yang sudah mampu tapi tidak berkurban, ketetapan man kana lahu malun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, man wajada sa'atan falam yadhbah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta, siapa yang punya keluasan, tidak berkurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Itu bagi yang punya kemampuan. Nah sekarang sekian banyak orang yang punya penghasilan rutin sebulan. Ada untuk yang lain-lain. Masa untuk berkurban cuma setahun sekali enggak punya.
Dan kalau ini dipahami benar, subhanallah, umat Islam betul-betul akan terlihat oleh dunia sebagai umat yang paling kaya, yang paling dermawan, yang paling perhatian kepada masyarakat luas. Dan daging kurban ini di dalam surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah فاذكروا اسم الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Al-budna, binatang yang besar, kami jadikan sebagai syiar Allah yang memperlihatkan kepada masyarakat luas Islam, agama yang penuh perhatian kepada masyarakat luas. Islam, ajaran yang sangat lengkap, sempurna, komprehensif, universal, integral, tidak memisahkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, kepentingan ibadah langsung kepada Allah dengan kepentingan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat, tidak terpisahkan. Fasholli rabbik wanhar, satu kesatuan. Nah, apabila itu dipahami jelas, maka pasti akan terasa. Memang untuk non-muslim boleh gitu. Ayat yang dibacakan tadi, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah oleh kamu sebagian dari binatang yang disembelih itu. Wa at'imu, dan berikan makanannya kepada yang lain. Siapa yang lain? Al-qani' wal mu'tar. Yang tidak menunggu-nunggu dan yang sangat mengharapkan. Tidak menunggu, merasa cukup dengan kehidupan mereka. Mungkin hartanya banyak atau beda agama. Kalimatnya al-qani'ah tidak ada kaitan dengan masalah akidah untuk distribusi kurban. Sebab syiar Islam agar betul-betul dipahami dan diyakini oleh pihak lain, Islam benar-benar agama yang sangat bermakna bagi kehidupan internal muslimin dan juga yang tidak beragama Islam. Sehingga paling tidak mereka tidak mengganggu. Tapi ya yang mengganggu mah ada aja. Oh iya. Mosedayan berkata, umat Islam malas baca. Umat Islam tidak mampu menyusun program yang rinci. Umat Islam tidak tahu sejarah. 3 poin yang diungkapkan oleh dia dapat kita pahami bahwa orang tersebut sudah kehabisan akal untuk merendahkan umat Islam. Terutama sekarang melalui media elektronik. Ya Allah, umat Islam semakin terlihat kemuliaannya, persatuannya, kekayaannya, juga perhatiannya kepada masyarakat luas. Dan yang disembelih di Saudi, saya masukkan dalam buku ini, dulu-dulu, wah terbuang berserakan. Tapi sekarang, dengan adanya teknologi, maka daging tersebut dikornetkan dan dibagikan ke negara-negara luar. Untuk pertama kali saja sudah 27 negara. Itu 30 tahun yang lalu lah. Sekarang semakin canggih, mungkin entah berapa negara yang terbagi daging hadyu, kurban, dam dari Saudi. Semakin luar biasa. Ini solusi jelas sekali. Masalah-masalah setingkat internasional, apabila umat Islam memahami dan melaksanakan ajaran Allah dengan tepat dan benar, bukan cuma solusi komunikasi pribadi dengan Allah, tapi komunikasi antar sesama umat manusia. Ya, baik. Jadi, kenapa kok dipahami 1 ekor domba hanya untuk 1 orang? Adakah ulama dulu yang memahami seperti itu? Di sini ada kalimat. Tadi seorang, kata Abu Ayyub, 1 orang menyembelih seekor domba
atas nama dirinya dan keluarganya. Mereka makan bersama dan mereka bagikan kepada masyarakat luas hatta tabahan nas, sampai masyarakat luas merasakan ada kenikmatan. Fasyarat kama tara, demikianlah kata Abu Ayyub Al-Ansari, praktek berkurban pada zaman Rasul seperti yang engkau saksikan saat ini. Jadi zaman tabi'in juga begitu. Satu ekor domba untuk banyak orang. Hadza hadisun sahih wa Umar bin Abdullah Madini wa qad rawa anhu Malik bin Anas wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi. Kata Malik bin Anas, demikianlah para ahli ilmu suka berkurban seekor domba untuk banyak orang. Kemudian, dan ini adalah berlandaskan perkataan Ahmad dan Ishaq. Mereka berargumentasi dengan praktik Rasulullah, annahu duha bikabshin, Rasul berkurban dengan seekor domba dan bersabda, hadza amman lam yudhi min ummati, ini aku kurbankan atas nama umatku yang belum berkurban. Ya, tapi kenapa kok ada yang berpegang bahwa ini yang tersebar di kita satu ekor domba hanya untuk satu orang? Apakah zaman dulu ada yang begitu? Oh, ada. Siapa? Disebutkan Abdullah bin Mubarak berkata, la tujzi asyatu illa an nafsin wahidah. Satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Tetapi ini juga saya mempertanyakan, ini untuk kurban, kalimat ungkapan apakah untuk hadyu atau untuk dam? Karena tidak disebutkan ini. Ya, kalau untuk hadyu jelas, satu ekor domba hanya atas nama satu orang. Dam atas nama satu orang. Akikah atas nama seorang bayi. Tapi untuk kurban bagaimana? Untuk kurban kembali kepada praktek Rasul dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana munculnya pemikiran bahwa satu ekor domba hanya untuk satu orang, satu ekor sapi hanya untuk 7 orang? Wallahu alam. Mungkin itu adalah sambungan makna dari peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan umroh yang tidak jadi karena dihadang oleh musyrikin Quraisy, sehingga di Hudaybiyah motong hadyu di sana, dan itu hadyu untuk umroh haji sesuai dengan firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Sempurnakan haji dan umrah. Apabila sudah niat haji atau umrah kemudian tidak jadi karena kondisi, maka hendaklah setelahnya niat ihram tidak jadi, potonglah hadyu. Itu namanya hadyu. Yang biasa disebut kalau kurban dhahiyah. Tadi kan kalimatnya falam yudhi. Jadi dalam bahasa Arab ada dhahiyah, makanya nyambung dengan Idul Adha. Ada dam, ada hadyu, ada aqiqah. Dan sangat berbeda dari segi penyalurannya, ukurannya, waktunya, ada perbedaan. Aqiqah di mana saja dapat dikerjakan, waktunya hanya 1 hari untuk seorang bayi yang baru lahir, yaitu hari ke-7. Kurban 4 hari, dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13, di mana saja dapat dilakukan. Hadyu sama dengan kurban waktunya, namun tempatnya hanya di tanah suci Mekah dan sekitarnya. Dam waktunya bebas, tempatnya terbatas, hanya di tanah suci Mekah dan sekitarnya. Jadi ada perbedaan. Demikian pula ternyata masalah ukuran. Untuk hadyu 1 orang 1 kambing atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sebagaimana Jabir bin Abdullah berkata, naharna amal Hudaybiyah Al-Baqarah an 7. Adapun kurban praktek Rasul 1 ekor domba untuk umatnya yang belum berkurban. Namun ini
nampaknya belum memasyarakat di kita, sehingga banyak masyarakat kita yang rajin sholat tapi belum pernah berkurban. Ini perlu kita tinjau kembali pemahaman yang sudah berlangsung, yang sebetulnya tidak mengurangi nilai, cuma menghalangi orang yang nggak mampu. Bagus-bagus saja. 1 ekor sapi untuk 7 orang saja, 1 ekor domba untuk 1 orang saja, ya sangat jelas bermakna dan sah. Selama memang tidak menghalangi orang yang kemampuannya di bawah itu. Nah, apabila sekarang sudah dipahami, orang umpamanya punya uang, aduh cuma punya uang 500.000. Satu lagi punya uang 1 juta. Ya gimana bisa berkurban tapi mau. Karena ada fasal rabbika wanhar. Apabila bergabung, insya Allah akan tercapai 1 ekor domba dengan uang dari beberapa orang. Emang zaman Rasul ada patungan beli kambing? Enggak ada. Terus kita gimana? Sama patungan beli sapi juga enggak pernah terdengar. Patungan beli unta juga enggak pernah terdengar. Berarti itu mah urusan teknis, bisa berbeda. Tapi intinya adalah perintah itu wanhar. Bukan perintah itu menyediakan biaya berapa. Tapi wanhar karena merupakan syiar Allah, syiar Islam. Ini yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya mungkin kajian ini bagi sebahagian kita boleh jadi termasuk yang agak aneh. Tapi hadisnya tidak aneh. Hadisnya adalah dari dulu. Dari sejak zaman dulu ini ada, saya masukkan di sini. Kitabnya juga Al-Mustadrak, jadi di 1 halaman sekian ada di sini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa bermakna kajian ini. Saya satu lagi hadis saya baca. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumal Id kabasyaini. Rasulullah menyembelih 2 ekor domba pada hari Idul Adha. Lalu beliau arahkan, beliau siapkan, sudah diarahkan, sudah tinggal potong. Maka beliau membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Beliau ketika menyembelih 2 ekor domba, dari sana, bersabda, ini dia jelasin ini membaca wajah tu, dilanjutkan dengan bismillah dan takbir, lalu beliau bersabda, ya Allah, ini dari Engkau, aku kurbankan karena Engkau atas nama Muhammad dan umatnya. Dan tentu mungkin ada yang penasaran, apakah manfaat buat umat itu bagi-bagi pahala, atau umpamanya di antara kita berkorban atas nama sekeluarga, biayanya dari seorang, tapi atas nama keluarga, apa itu bagi-bagi pahala? Dalam Islam kan tidak ada bagi-bagi pahala. Hadis tidak menyebut pahala. Tetapi hadis menyebutkan bahwa ini adalah atas nama sekian banyak. Artinya, apabila seorang bapak punya 1 ekor domba, lalu berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, semoga semua anggota keluarganya termasuk umat Nabi Muhammad yang sudah berkurban. Tapi kan belum, kan sudah kurbannya dibayarin sama orang tuanya. Sama dengan zakat fitrah juga kan begitu. Zakat fitrah buat bayi, ya orang tua yang membayar, pahalanya buat orang tua, tapi sudah terpenuhilah kewajiban buat bayi dan buat yang lainnya. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, maka dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin di stop share-nya di stop aja Ustaz biar layarnya full. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau mengklarifikasi atau memperjelas untuk bisa raise hand atau langsung saja
keluarkan suaranya. Saya nggak bisa lihat semua ini. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan siapa nih? Pak Mas. Oh, Pak Sanusi. Silakan Pak Sanusi. Ini nggak kelihatan ini videonya Ya. Bapak mati. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kita di Indonesia haji itu membayar paket kurbannya dalam pembayaran haji. Iya. Dan banyak sekali jemaah yang tidak melihat disembelih. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Satu. Yang kedua, baru paham sesudah melihat Rasulullah membawa hadiu dari Madinah. Kalau kita umroh, bagaimana enggak kita mesti beli di sana? Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Itu aja? Ya, terima kasih. Ya baik, jazakumullah khairan. Ini sekilas ya perjalanan haji Rasulullah. Rasulullah berangkat haji bersama para sahabat berangkat meninggalkan Madinah 5 hari sebelum tiba bulan Zulhijjah. Mereka ngambil miqat dari Bir Ali dan Rasulullah membawa hadiu. Dan setibanya di Mekah, Rasulullah bersama para sahabat tawaf dan sa'i itu hari keempat bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari perjalanan. Kemudian setelahnya Rasulullah sa'i, beliau tidak potong rambut dan para sahabat disuruh potong rambut. Rasulullah SAW tetap dalam keadaan ihram. Ketika sahabat melihat Rasulullah masih dalam keadaan ihram, mereka ragu-ragu untuk potong rambut. Maka Rasulullah bersabda, sekiranya aku tidak membawa hadiu dari Madinah, aku pun akan potong rambut. Nah sekarang kalian kan tidak bawa, maka hendaklah kalian bertahallul. Umumnya masyarakat dari Indonesia adalah mengambil paket yang sahabat ini. Yaitu yang tidak bawa hadiu dari sini. Dari hadiunya di Mekah. Makanya mengambil paket yang tawaf, sa'i, potong rambut, dan bersenang-senang bebas dari berbagai larangan ihram. Semuanya disebut tamattu'. Sedangkan Rasulullah SAW itu tidak lepas ihram. Dan beliau tawaf pertama tawaf kudum namanya. Dan sa'i untuk umroh dan haji. Setibanya waktu untuk haji, tanggal 8 Zulhijjah, para sahabat kembali mengenakan kain ihram, niat haji. Rasulullah tidak melepas kain ihram, maka tidak niat lagi. Jadi bagaimana niat haji Rasul? Rasul niatnya disatukan, umroh dan haji. Karena disatukan, dibarengkan, maka disebut qiran oleh para ulama. Jadi Rasul itu hajinya dengan paket haji qiran. Kebanyakan sahabat ngambil paket haji tamattu'. Yang ifrad siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tiba di Mekah nangis. Kenapa nangis? Aku nggak sholat. Ya udah, nggak usah pakai nangis. Itu kan merupakan bawaan dari Allah untuk wanita. Jadi gimana aku? Sudah, engkau jaga. Tidak sampai harus hati-hati. Engkau tetap dalam keadaan ihram. Dan niatnya rubah. Asal dari Madinah niat umroh, sekarang dirubah jadi niat haji. Nah, maka Aisyah niat haji sejak awal. Haji saja, tanpa ada kaitan dengan umroh. Maka disebut ifrad saja, satu haji. Sehingga muncul 3 istilah. Qiran, tamattu, dan ifrad. Rasulullah SAW haji qiran bawa domba dari Madinah. Tak mungkin ada orang Indonesia yang melakukan haji qiran. Karena harus bawa domba dari Indonesia. Nggak mungkin. Karena itu haji qiran itu hanya dulu Rasul
Dan juga ada Ali bin Abi Thalib berangkat dari Yaman juga bawa hadyu. Dia ngambil haji qiran juga. Ya beberapa orang yang kuat-kuat saja. Itu saya bahas dalam buku ini lebih rinci. 3 tipe. Maka haji qiran 1 kali miqat, 1 kali tawaf rukun, 1 kali sa'i. Tawaf yang dilakukan Rasul 3 kali, tawaf kudum, tawaf umroh dan sa'i, tawaf umroh dan haji, dan tawaf wada. Hanya 3 kali tawaf. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha niat hanya untuk haji, sampai selesai ibadat haji, baru beliau menghadap kepada Rasulullah. Aku juga mau umroh, yang lain sudah pada umroh, dapat umroh dan haji. Masa aku cuma dapat haji? Rasulullah langsung mempersilakan, iya silakan berangkat ke Tan'im. Berangkatlah Aisyah ke Tan'im diantar oleh saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan Abdurrahman cuma ngantar Aisyah ke Tan'im, ke tempat miqatnya Aisyah. Dia tidak ikut umroh, tidak ikut ngambil miqat karena sudah umroh bersama-sama sebelumnya dan sudah haji. Dari sini dipahami oleh sekian banyak ulama, sekali berangkat umroh dan haji, 1 umroh 1 haji. Tapi ya dipahami juga kalau ada orang yang bolak-balik umroh, itu adalah pemahaman lagi ya. Jadi kita tentu tidak bawa hadyu karena ngambil haji tamattu. Nah, untuk haji tamattu 2 kali miqat, yaitu miqat tempat disebut miqat makani, dan miqat waktu yaitu miqat zamani untuk haji. Miqat tempat untuk umrah, miqat waktu zaman untuk haji. Dan karena memang terpisah umrah dan haji, maka tawaf dan sa'i masing-masing untuk umrah 1 kali, untuk haji 1 kali. Sehingga ada 2 tawaf rukun, ada 2 sa'i tentu rukun. Itu buat haji tamattu. Begitu barangkali sekilas sejarah perjalanan umrah dan haji Rasulullah dan sahabatnya. Wallahu a'lam. Tadi pertanyaan keduanya apa? Lupa lagi. Baik, cukup Pak Sanusi. Baik, silakan. Sebelum yang lain, barangkali saya bacakan ada satu di chat ini, Ustadz. Ustadz, mohon penjelasan gimana dengan niat kurban untuk orang tua yang sudah almarhum. Yang pertama, yang kedua, juga bolehkah kurban untuk saudara kandung yang kurang mampu? Kemudian yang ketiga, bolehkah kurban non-muslim dapat daging korbannya? Iya. Ya, sekilas tadi sudah terbahas, tapi mungkin perlu ditekankan ya. Dengan sabda Rasul, hadza amman lam yudhi min ummati, aku potong hewan ini sebagai kurban atas nama umatku yang belum berkurban. Yang belum berkurban meliputi orang yang hidup dan yang mati, meliputi anak, istri, dan keluarga yang belum berkurban, meliputi saudara, meliputi semua yang belum berkurban. Jadi kalau niat berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, ya sebagaimana Rasul menyebutkan, aman lam yudahi min ummati. Cuma perlu dicatat bahwa hadis ini tidak berbicara pahala. Tetapi apabila kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah menjadikan orang tua kita sebagai orang yang melaksanakan sunnah Rasul. Sudah terbayar, kalau disebut sebagai utang, dibayar oleh kita utangnya. Ya, utang berkurban. Siapa saja yang namanya utang, siapapun yang membayar akan bermakna bagi yang dibayarin. Demikian pula masalah berkurban. Pertanyaan keduanya apa? Sudah terjawab? Saudara kandung, saudara iya. kandung. Ya, saudara kandung ya apalagi. Kan kalimatnya juga ahli baitihi. Buat keluarga, keluarga itu tidak terbatas, siapa saja. Bahkan terutama aman lam yudahi min ummati, bagi umatku yang belum berkorban, ini tanpa batas sama sekali ya. Jadi buat semua orang tentunya bisa-bisa saja berkorban dengan niat ingin supaya kita menolong orang lain. Ini casnya agak lemah, mohon maaf.
Mana nih? Teknisinya nggak ada nih. Ya. Ikhlas bentar lagi ya. Jadi boleh-boleh saja buat siapapun. Cuma yang sering menjadi masalah suka ditafsirkan bagi-bagi pahala. Itu stop kalau istilah bagi-bagi pahala ya. Tapi tentunya tolong menolong dalam melaksanakan ketakwaan dan keimanan dan ibadah. Itu saja sebenarnya. Baik, yang Ya. terakhir pertanyaannya tuh daging kurbannya untuk non-muslim. Iya, tadi sudah disampaikan sekilas. Surat Al-Hajj ayat 36 menyebutkan at'imul qani'a wal mu'tar. Bagikan itu daging kurban kepada orang yang tidak menunggu dan kepada yang menunggu. Yang tidak menunggu siapa? Yang mungkin karena cukup atau karena beda agama. Dan praktek Saudi saat ini membagikan kornet dari kurban itu ke negara-negara yang memerlukan tidak melihat agama mereka. Sebab itu bukti syiar Islam. Bukti hakikat bahwa Islam itu berguna buat semua umat manusia, termasuk yang beda agama. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada dari Bu Martiem. Di chat juga, kalau kita berkorban 1 ekor untuk diri sendiri dan keluarga, apakah waktu penyembelihan disebutkan untuk si fulan dan keluarga gitu? Disebutkan orang-orangnya. Iya. Pertanyaan kedua, apakah akikah itu wajib atau sunnah, Ustaz? Tadi udah. Iya. Kalau ya. Kalau sekiranya yang motong itu bapak sendiri, bisa melaksanakan seperti itu sebagaimana Rasul. Hadza anni wa amman lam yudahi min mati, atau hadza anni wa ahli baiti. Ini aku kurbankan atas nama kurban dariku dan atas nama kurban keluargaku. Itu kalau menyembelihnya bapak sendiri. Cuma kalau panitia, panitia ngerti enggak hadis ini? Ya, kalau panitia yang paling penting niat bapak untuk bapak dan keluarga diserahkan kepada panitia kurban. Ya mungkin yang tercatat oleh panitia cuma salah satu nama, tidak masalah. Allah tidak akan menilai berlandaskan ucapan panitia, tapi menilai berlandaskan niat bapak. Yang kedua, korban itu wajib kan Ustaz? Akikah. Iya, tadi pertanyaannya akikah. Oh, akikah ya. Akikah itu kalau kita belum diakikahkan gitu Ustaz. Ya, sebetulnya akikah itu perintah Allah dan Rasulnya ditujukan kepada orang tua yang punya bayi. Bukan kepada masing-masing pribadi, bukan. Kalau kita dulu waktu kecil tidak diakikahkan oleh orang tua, tidak ada urusan dengan kita. Itu mah urusan orang tua kita dengan Allah. Karena pada hari ke-7 dari kelahiran. Jadi anjuran tersebut kepada orang tua yang punya bayi. Entah oleh kakeknya, pamannya tidak masalah. Kalau tidak mampu bagaimana Ustadz? Orang tuanya tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu, Allah Maha tahu bahwa itu tidak mampu, tidak akan dibebankan kepada yang tidak mampu. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kelihatannya Pak Zen, silakan Pak Zen. Makasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang niat korban itu begitu luas untuk saudara kandung, untuk almarhum bapak ibu dan sebagainya. Sedangkan panitia kan tahunya hanya satu nama saja. Apakah hal ini sudah masuk ke niat kita atau harus diucapkan di depan panitia? Terima kasih. Iya. Niat itu kan hakikatnya komunikasi kolbu dengan Allah. Ya. Jadi kalau umpamanya dicantumkan di panitia cuma nama salah satu dari keluarga, tapi hati kita niat ini berkorban atas nama saya dan keluarga, Allah mencatat niat kita dalam hati yang terdengar oleh Allah. Enggak apa-apa kalau umpamanya panitia tidak mengucapkannya, karena belum tentu panitia paham masalah ini. Iya, ya.
Terima kasih karena selama ini Iya. kan hanya kita dan keluarga, tapi yang almarhum ataupun saudara kandung ataupun siapapun tidak kita sebut gitu. Iya. Baik, Terima kasih Ustaz. Iya, Mana. baik. Bapak Ibu sekalian masih ada? Ya, Silakan. izin Pak Maswar. Pak Sukaca, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Alhamdulillah pagi ini selama usia saya lebih dari 70 tahun baru dengar bahwa apa, kewajiban apa kewajiban kurban itu rupanya setara dengan kewajiban sholat. Alhamdulillah selama ini nggak nyadar. Jadi memang begitu pentingnya kewajiban untuk kurbannya. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz, 2 tahun yang lalu itu kebetulan waktu saya mau setor uang untuk korban, ternyata ada kerabat yang lebih membutuhkan bantuan Iya. dana. Jadi uangnya itu sudah saya berikan kepada dia dengan niat ya mudah-mudahan ini tadi uang untuk korban, tapi saya kasihkan dia karena nggak ada hari itu nggak ada dana lain gitu. Apakah itu termasuk sedekah ya Ustaz? Bukan untuk korban, padahal tadi uangnya itu uang untuk korban. Iya. Ya Allah lah yang menilai bahwa masing-masing punya keistimewaan. Punya kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Berkurban tentunya sangat bermakna bagi praktek ibadah yang sangat dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas. Kemudian kita membantu seseorang juga merupakan perintah dari Allah yang kita laksanakan, walaupun yang mendapatkan kenikmatan dari bantuan Bapak cuma mungkin 1 orang atau berapa orang, tapi biarlah Allah saja yang menilai mana yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya. Itu saja barangkali. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Sebelum yang lain mungkin saya dulu Ustadz ya satu. Ustadz ini untuk berkorban itu, kalau kita kirim uangnya ke satu desa gitu, ada satu desa yang ada banyak desa malah yang orang di sana tuh jarang makan daging, Ustadz. Terus ada Betul. alumni Iya. kami yang mengkoordinir gitu di sana, dia beli sapi dia bawa ke desa itu. Iya. Jadi dipotong di sana sehingga Iya. menikmati semua. Nah, Iya. duitnya saja kita Iya. kirim ke sana, waktu ngirim duit itu niatnya kita pasang gitu. Apakah itu bisa, Bu ya? Makasih. Iya. Ya, pada dasarnya praktek seperti itu sudah terbiasa. Bahkan terutama di Arab Saudi sudah terbiasa kan. Kita hanya bayar apa di bank untuk bayar hadyu. Di mana motongnya kita tidak tahu dan siapa yang motongnya tidak tahu. Tapi yang jelas kita percaya kepada para pelaksana di sana bahwa hal tersebut akan berguna buat kepentingan umat secara keseluruhan. Tentu kita kalau banding-bandingkan antara yang di komplek perumahan di kota dengan yang di kampung-kampung, Allah, ketika di kampung itu betul-betul ada orang yang mungkin makan daging itu nunggu Idul Adha. Di hari-hari lain mereka ngurus ayam, telurnya dijual, diberikan ikan asin. Kapan mereka makan daging? Enggak makan daging mereka itu. Jadi dalam hal ini tentunya sangat penting bagi kita, di samping memang syiar Islam di perkotaan dan juga syiar Islam di perkampungan, bahkan membantu orang yang sangat-sangat mengharapkannya. Makanya Al-Quran menyebutkan atimul qani'a wal mu'tar. Al-mu'tar itu yang sangat memerlukan. Dan di kampung-kampung, ya biasa kami juga di sini di Maqdis suka menerima titipan. Ya pada tahun yang lalu kami motong sapi ada 6 ekor kalau nggak salah. 2 ekor dipotong di kampung. Jadi 4 di sini dibagikan sebahagian ke masyarakat dan juga disimpan sebagian buat para santri yang menghafal Quran biar mereka gizinya tinggi gitu. Semangat supaya sehat betul mereka. Dan itu biasa di sini begitu. Jadi dan santri berlatih bagaimana motong domba, motong kambing biar mereka berlatih juga.
Insya Allah mudah-mudahanlah tahun ini juga mendapatkan kurban dari masyarakat demi kepentingan para santri yang sedang menghafal Quran dan juga untuk komunikasi pesantren dengan lingkungan di sini agar lingkungan juga mendukung keberadaan pesantren di sini. Wallahu alam. Baik, silakan, masih ada Bapak Ibu. Pak Akib kelihatannya? Ya. Baik, Uni Urni. Baik. Kalau tidak ada lagi, baik, alhamdulillah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini sudah mendekati hari Idul Adha ini, Idul Kurban. Mari kita persiapkan ya, karena tadi Pak Sukojo juga tegaskan bahwa beliau baru sadar ini kalau sholat kurban itu sama wajibnya begitu. Jadi kita harus betul-betul. Maaf Pak, Mas, beli bukunya bisa dikoordinir atau enggak? Beli bukunya Pak Ustadz. Boleh. Bisa kan Ustadz kayak biasa ya? Iya, insya Allah nanti mungkin dikirimkan ke alamat masing-masing. Lewat grup nanti. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz untuk ya, kita tutup dengan berdoa. Doa ini juga ada dalam buku halaman 223 yang sebahagian orang mengatakan berdoa itu masing-masing aja, nggak ada doa bersama, nggak ada doa berjamaah. Ada doa bersama, doa berjamaah yang dipraktekkan Rasul. Dalam hadis dikatakan an Khalid ibn Abi Imran anna Umar ibn Umar qala qallama kana Rasulullah yaqumu min majlisin hatta yad'a biha ula'id da'awat li ashabi. Rasul jarang sekali menutup majelis kecuali dengan berdoa sebelumnya untuk sahabatnya, yaitu dengan doa yang akan dibacakan saat ini. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alina musibati dunya. Ya Allah, kami sangat takut akan murka-Mu, sangat takut siksa-Mu. Jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami, jangan sampai kami berani melakukan pelanggaran. Dan kami berusaha untuk taat padamu, melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun ibadah kami jauh dari sempurna, kami mohon Engkau jadikan ketaatan kami sebagai jalan menuju surga-Mu. Kami yakin Engkau mendengar, Engkau menentukan masa depan kami. Jadikan ya Allah keyakinan ini sebagai bekal untuk menghadapi masa mendatang sehingga kami sangat mudah menghadapi berbagai tantangan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan untuk beramal yang berguna bagi masa depan kami dan berguna bagi ahli waris kami, keturunan kami. Allah, waj'alhul warisa minna. Allahumma ij'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak sekali orang-orang yang membenci Islam, membenci umat Islam. Kami serahkan mereka semuanya kepada Engkau. Apakah Engkau berikan kepada mereka hidayah, taufik, atau Engkau ngambil keputusan sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Allahumma ansurna ala man adana. Allahumma ij'al ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al warisa minna wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang berguna, yang bermanfaat bagi masa depan kami, bagi pengisian ke sisa umur hidup kami. Allah, janganlah Engkau biarkan kami sulit mencari ilmu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Maha tahu tentang keadaan negeri kami. Dipimpin oleh siapa Engkau Maha tahu dan Engkau yang mengangkat mereka. Di antara para pemimpin kami banyak orang-orang yang soleh, berikan kepada mereka ya Allah istiqamah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Berikan kepada mereka kesabaran ya Allah. Dan di antara mereka ada yang belum sadar, belum dekat dengan Engkau, berikan kepada mereka hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi